Selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang marketing dalam domain politik ya. Dan untuk bahannya saya ambil dari bukunya almarhum Profesor Firmansyah ya, yang marketing politik antara pemahaman dan realitas ya, yang ini ya, yang mudah-mudahan teman-teman juga sudah memiliki ya buku ini, salah satu buku utama dalam mata kuliah marketing politik. Nah, dalam marketing politik kali ini ya, kita akan bahas tentang marketing dalam domain politik, di mana minggu kemarin kita sudah bahas tentang ya perbedaan kampanye politik dengan kampanye pemilu. Nah, pada siang hari ini kita akan bahas tentang marketing dalam domain politik, yang salah satunya ya sub dari materi pembelajaran kali ini ialah orientasi pasar. Apa sih yang dimaksud dengan orientasi pasar di sini? Nah, di sini untuk memenangkan persaingan dalam kontestasi politik ya, kontestan harus dapat memuaskan kebutuhan masyarakat secara luas ya, melalui berbagai program kerjanya, kemudian melalui ideologi yang dimiliki partai tersebut ya, harapannya virku bermimpin yang mungkin harus bisa dipercaya oleh masyarakat ya, untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masa yang akan datang ya, sehingga produk politik ini harus mau tidak mau berorientasi pasar. Nah, kemudian kontestasi ini melalui partai politik harus mampu menawarkan produk politik yang memiliki nilai lebih atau setidaknya berbeda dengan kontestan lainnya ya, yang mau tidak mau dalam kontestasi politik di dalam proses marketing politik ini, kontestan itu harus berorientasi pasar ya, mengetahui bersama-sama dengan partai hal-hal yang memang dilakukan oleh pesaingnya ya, apa saja yang dilakukan ya, sebagai analisis dan evaluasi apa saja juga yang nanti akan dilakukan oleh kontestan tersebut. Nah, dalam pembuatan program kerja ini harus berdasarkan evaluasi pasar ya, karena sulit untuk mengembangkan program kerja kalau hanya data dan informasinya didapat hanya dalam internal partai saja gitu. Jadi mau tidak mau apa yang terjadi di lingkungan eksternal harus menjadi pijakan dalam menyusun program kerja. Nah, di sini orientasi pasar tetap harus dibungkus memang dengan ideologi partai agar terjadi kesinambungan antara apa yang dilakukan dengan apa yang akan ditawarkan dengan masyarakat ya. Itu yang memang harus dilakukan di dalam proses orientasi pasar ini. Kemudian selain itu juga kita harus berorientasi pada persaingan ya. Kenapa? Karena memang kondisi multipartai yang ada di kita ya menjadikan persaingan itu menjadi sangat adil, di mana memang persaingan itu sangat ketat, bahkan mungkin ideologi pun juga terjadi pergeseran nuansa ideologi partai ke arah penyesuaian terhadap keinginan konstituen ya, karena memang terjadi perubahan loyalitas pemilih tradisional, apalagi di suasana multipartai ya, persaingan yang ketat, berbeda pada masa Orde Baru yang hanya 3 partai politik ya, 2 partai 1 golongan karya disebutnya pada masa itu dibandingkan dengan yang sampai muncul 48 partai, 20 partai, itu kan sudah luar biasa persaingannya. Terjadi perpecahan suara di situ ya. Sudah mulai ada pergeseran bagaimana pudarnya loyalitas tradisional ini terhadap partai politik tertentu ya, karena banyak sekali partai, otomatis persaingannya juga sangat ketat. Nah, kenapa harus ada persaingan? Ini ada 3 hal yang menjadikan persaingan itu sangat dibutuhkan. Yang pertama, melalui persaingan, partai politik dapat mengevaluasi program kerjanya dengan membandingkan apa yang dilakukan oleh pesaingnya. Ya, dievaluasi. Apa sih yang dilakukan oleh pesaing saya? Nah, kira-kira saya akan meniru atau saya akan membuat yang lebih baik. Ya. Kemudian memotivasi partai politik agar bekerja lebih baik dan tidak mudah puas dengan pencapaian tertentu, karena memang harus tetap waspada terhadap perkembangan pesaing.
ya. Dan persaingan juga itu. Yang ketiga, persaingan juga memberikan dinamitas interaksi karena partai politik berusaha keras menjadi yang terbaik untuk masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, adanya orientasi konsumen. Nah, partai politik di sini harus mengetahui siapa sih konstituennya, siapa sih konsumennya, bagaimana menyusun produk politik gitu. Sehingga bisa sesuai dengan keinginan masyarakat atau konsumen di sini ya. Kan memang tetapnya seperti saya sampaikan, orientasi konsumen sesuai dengan orientasi pasar, di mana lingkungan eksternal itu sangat penting ya. Apa yang data dan informasi yang ada di lingkungan internal partai itu tidak cukup, sehingga apa yang ada di lingkungan eksternal itu harus diekspor ya. Dan sangat penting bagi kandidat calon ini untuk terjun langsung ya di masyarakat ya, untuk membangun apa? Untuk membangun kedekatan emosional, kedekatan psikologis ya, membangun simpati, perhatian ya, sehingga masyarakat itu memiliki alasan kenapa saya harus datang ke TPS, ya kan? Jadi itulah yang harus dilakukan oleh partai politik dan juga kandidat calon, baik itu calon politik maupun calon kepala daerah. Karena apa? Karena masyarakat merupakan titik tolak pengembangan produk politik itu tadi. Kemudian adanya orientasi pesaing. Tadi orientasi persaingan ya, sekarang orientasi pesaing. Nah, selain harus berorientasi pada konsumen, harus juga dan juga orientasi pasar. Dalam orientasi pasar, partai juga harus memperhatikan apa saja yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pesaing. Ya, bagaimana perilaku pesaing sangat perlu diperhatikan dengan alasan tujuannya kan sama, yaitu merebut hati dan suara dari rakyat. Nah, partai politik atau kontestan semakin dituntut untuk menghasilkan produk politik yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing. Nah, di sini pesaing harus dianggap sebagai ancaman permanen yang harus diwaspadai dan dievaluasi ya. Apapun produk-produk politik yang ditawarkan oleh pesaing ya, selalu dievaluasi agar produk politik kita juga dihasilkan juga tidak kalah menarik dengan produk pesaing. Nah, mungkin lebih ingin diupayakan lebih unggul gitu ya. Jadi memang orientasi pesaing ini juga diperlukan. Nah, Gatiknan et al. Ya pada 1989 di dalam bukunya Firmansyah halaman 166 menunjukkan bahwa pesaing akan beraksi dalam 3 hal sebagai berikut ya. Ada pesaing akan menyerang balik atas apa yang kita lakukan. Nah, seperti halnya dia meluncurkan produk apa. Kalau memang sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya kuat, akan dilawan, dia mengeluarkan produk lebih baik. Seperti halnya juga persaingan pasar terhadap produk tertentu. Misalkan produk sabun A mengeluarkan meluncurkan produk baru. Nah, produk sabun B tidak mau kalah, dia juga meluncurkan produk baru. So, itu juga sama yang terjadi di dalam marketing politik ini. Nah, kemudian ada 3 kemungkinan kan, itu yang pertama. Yang kedua, pesaing tidak melakukan apa-apa, biarkan saja gitu, karena keterbatasan sumber daya atau mungkinlah itu nggak penting kok, apa yang dilakukan pesaing nggak akan berpengaruh terhadap suara, dibiarkan saja. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau bahkan yang ketiga, pesaing akan menarik diri dari kompetisi ketika mereka melihat bahwa pesaingnya itu sangat dahsyat mobilisasi dan kekuatan sumber daya persaing itu juga luar biasa. Daripada membuang-buang energi, udahlah kita mundur saja, atau mungkin bisa bergabung dengan mereka ya, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dilakukannya riset pasar ya. Riset pasar di sini ya untuk apa? Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Partai politik atau kandidat perlu sekali melakukan riset pasar, mengumpulkan informasi tentang semua hal yang ada di luar partai politik. Nah, riset pasar ini dilakukan untuk menganalisis apa yang dilakukan oleh pesaing politik dan untuk antisipasi hal apa yang akan dilakukan nanti gitu, beradaptasi ya tentang semua perubahan yang akan terjadi. Ini riset pasar itu melalui beberapa aspek ya, atau cakupannya bisa melalui polling, bisa survei, FGD dan cara lainnya ya. Riset pasar ini berperan untuk memahami perilaku masyarakat, pesaing, tren-tren terbaru dalam bidang politik, dan menghasilkan informasi untuk
input dalam proses pengambilan keputusan internal partai. Kira-kira nanti setelah saya mendapatkan informasi banyak dari luar nih, nah ini jadi bahan untuk nanti kira-kira apa yang kita putuskan dalam membuat strategi gitu untuk memenangkan perhatian dari rakyat atau masyarakat ya atau konstituen. Nah, di sini ada tugas yang teman-teman harus buat ya. Saya minta teman-teman untuk menggambarkan bagan ya tahapan riset pasar pada marketing politik yang pertama, dan yang kedua gambarkan bagan jenis data penelitian pada marketing politik. Nah, makanya sumbernya nanti ada di buku almarhum Profesor Firmansah ya, nanti bisa dilihat di sana. Nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Kemudian yang selanjutnya ada segmentasi politik. Nah, segmentasi politik ini merupakan aktivitas mengidentifikasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, segmentasi politik ini dilakukan untuk apa? Ya, agar kompleksitas dan kerumitan struktur masyarakat dapat disederhanakan dalam karakteristik tertentu sesuai dengan kebutuhan partai politik. Mengingat masyarakat ini tidak tersusun dari nilai dan pola yang tunggal, melainkan terdiri dari berbagai macam kelompok yang membutuhkan pendekatan berbeda antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Ya, misalkan saja kebutuhan kelompok ibu-ibu rumah tangga akan kebijakan ini berbeda dengan kebutuhan kelompok usia pemilih pemula, ya. Pemilih pemula mungkin 9 bahan pokok tidak menjadi untuk 9 bahan pokok murah itu nggak menjadi terlalu penting. Tapi pemilih pemula yang masih produktif dan masih sekolah, dia menginginkan adanya kebijakan tentang pemberian beasiswa misalkan. Jadi kebutuhannya berbeda. Ya. Kemudian segmentasi dibutuhkan ini dalam rangka menyusun program kerja parpol, terutama bagaimana cara berkomunikasi dan membangun interaksi antar segmentasi yang berbeda itu. Makanya di dalam tim sukses itu ada orang-orang yang dijadikan influencer ya dengan berbagai macam karakter atau berbagai macam usia ya. Kalau di contohnya saja pada pemilihan kepala daerah di Ciamis saja yang kemarin ya, yang Pak Herdiat itu ada untuk pendekatan kepada anak muda milenial ya, ada tim sukses yang terdiri dari Sri Kandi ya misalkan, dan Arjuna misalkan yang terdiri dari orang-orang muda yang bisa mempengaruhi misalkan suara di kalangan para pemilih pemula misalkan. Jadi itu ada segmentasinya beda-beda. Ya, kenapa dengan menerapkan segmentasi ini berarti partai politik menggunakan pendekatan politik yang bersifat informal dengan mencari, menyerap, mengolah ya, dan informasi tentang kondisi yang ada dalam masyarakat ya. Kemudian metode segmentasi ini banyak ya, bisa dilihat dari geografi, demografi, psikologi ya, perilaku, kemudian juga sebab akibat ya. Kalau geografi, di mana masyarakat itu tinggal, apakah di kota atau di desa atau di pesisir atau di pegunungan, ini akan berbeda kebutuhannya. Kita tidak bisa memberikan cangkul pada masyarakat pesisir pantai yang rata-rata nelayan, atau memberikan jaring ikan kepada masyarakat yang berkesehariannya menjadi petani. Jadi akan berbeda kebutuhannya. Kemudian demografi ini terkait umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan kelas sosial. Nah, ini juga berbeda kebutuhannya. Psikologi juga sama, terkait dengan kebiasaan, gaya hidup, perilaku, ya. Nah, ya, tentang perilaku juga bagaimana masyarakat itu dibedakan melalui proses pengambilan keputusan, intensitas keterlibatan mereka dalam kehidupan politik, dan perhatian-perhatian mereka dalam kehidupan politik. Sosial budaya ini terkait dengan suku, etnik, ritual spesifik yang seringkali membedakan intensitas kepentingan dan perilaku terhadap isu-isu politik. Ada sebab akibat juga ini, bagaimana pengelompokan masyarakat ini berdasarkan perspektif pemilih. Apakah dia pemilih yang rasional, tradisional, puristis, atau pemilih yang suka mendua misalkan. Nah, gitu ya. Pada saat
sebelum pemilihan dia akan milih B gitu. Ternyata pada saat ada serangan fajar jadi A misalkan gitu ya. Kemudian ada selanjutnya ada positioning politik. Nah, apa ini positioning politik? Ini positioning politik dalam marketing didefinisikan sebagai semua aktivitas untuk menanamkan ya kesan di benak para konsumen agar mereka bisa membedakan ya produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi yang bersangkutan. Nah, dalam positioning ini atribut produk dan jasa yang dihasilkan akan direkam dalam bentuk image yang terdapat dalam sistem kognitif konsumen. Semakin tinggi image yang direkam dalam benak konsumen, semakin mudah konsumen mengingat image produk dan jasa yang bersangkutan. Dalam marketing politik, membangun image merupakan keharusan untuk memperjelas positioning produk politik itu di benak dan di hati konstituen. Membangun kredibilitas dan reputasi image politik itu mutlak dan harus ya. Ini contohnya saja laporan kepada rakyat ini partai PDIP ya sebagai partai oposisi dalam kurun waktu 2004-2019. Ini contohnya ya. Nah ini apa? Bagaimana dia memposisikan diri sebagai partai oposisi pada saat kurun waktu 2004-2008 ya. Dan ternyata tidak sia-sia ya. Pada akhirnya sekarang PDIP menjadi partai politik yang kuat ya, bahkan kadernya pun ya, anggotanya pun menjadi orang nomor 1 di Indonesia yang dipilih dari PDIP ya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi memang yang namanya positioning ya, bagaimana partai itu di hati, di benak konstituen itu sangat penting. Nah, ini kurang lebih video singkat pembelajaran yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan tolong tugasnya itu diperhatikan dan segera dikerjakan ya. Dibuat, diketik saja tidak masalah. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.